Mari angkat tangan kita, naikkan doa di hadapan Tuhan. Minta hari ini satu pesan istimewa dan spesial Engkau berikan bagi kami. Melampaui situasi kami, melampaui apa yang kami rasakan, melampaui apa yang kami pikir. Sembuhkan kami. Amin. Sembuhkanlah kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah sampai Engkau puas memperdengarkan isi hatimu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar isi hati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Beri kemuliaan lagi yang meriah buat Tuhan kita. Wow. Yes. Ibu-ibu boleh duduk. Terima kasih tim pujian penyembahan yang luar biasa. Hai lo, halo Kak. Minta maaf. Sampai nunduk gini nih ya, sampai nunduk ya, sampai gini ada, sampai gini nih, sampai gini nih. Ya. Nah, hari ini saya pengen sampaikan sesuatu. Halo Ci, apa kabar Ci? Luar biasa ya, saya bisa ketemu orang-orang yang hari-hari ini tuh saya kira sudah nggak ada, tapi di sini rupanya mami-mami dari anak-anak sekolah minggu yang sekarang mungkin udah ada cucunya ya, udah dulu saya dipanggilnya Kasin, hari ini tetap Kasin, ya bukan sok muda, emang dari dulu sampai sekarang masih sekolah minggu, manggilnya kakak gitu ya. Kalau dipanggil tante saya suka enggak gitu ya. Nah memasuki tahun 5, 7, 8, 5. Ini adalah angka kalender Ibrani, ibu-ibu. Kalau dipanggil dengan 5785, lalu ada sebutannya, di belakangnya itu dipanggilnya ini pay. Hey, coba ngomong gini, hey. Bukan hai, bukan ya. Hey. Nah, hey itu tulisannya H-E-Y. Nah, kata hey ini itu mewakili angka 5. Nah, hey itu dimulai dengan satu inisiatif dari hembusan nafas yaitu H. Jadi orang Ibrani itu tuh punya huruf-huruf yang disebut gematria. Nah, huruf-huruf orang Ibrani dengan angka itu sama. Kalau kita kan abjad itu A, B, C, D, E, angka 1, 2, 3. Orang Ibrani enggak. Baik angka maupun abjad itu sama, namanya gematria. Nah, angka-angka orang Ibrani atau huruf-huruf mereka itu memiliki arti-arti profetis yang ketika kita masuki tahun ini disebut sebagai tahun Hey, tahun 5, itu bicara tentang angka Roh Kudus. Kenapa disebut angka Roh Kudus? Karena pengucapan kata Hey itu memerlukan hembusan. Karena ada huruf H-nya, oke? Huruf H kan pasti kita ini H gitu ya. Kita ngomong H nggak pakai hembusan kan jadi A gitu kan. Ngomong hey nggak pakai hembusan jadi E gitu doang. Nah karena huruf H itu ada hembusannya hey, maka hembusan nafas itu melambangkan nafas daripada Bapa. Nafas yang ada pada Bapa itu disebut sebagai roh Bapa sendiri. Roh kehidupan atau roh Allah. Makanya angkanya 5. Nah, angka 5, 785 itu bukan sekedar angka aja. Saya mau kita semua tahu memasuki tahun ini. Ini adalah tahun Hey, karena tahun Hey ini tahun Roh Kudus. Jadi kita hidup di era Roh Kudus dan kita ada di sepanjang tahun 2025 ini sampai ke depan. Kalau orang Ibrani itu sampai masuk tanggal 22 September 2025. Itu adalah tahun Hey, tahun perkenanan dan anugerah. Jadi ini adalah tahun Roh Kudus, 5 kita dipimpin oleh Roh Kudus dan 5 kita diakhiri oleh Roh Kudus. Iya atau enggak? Nah dengan cara seperti ini saya mau kita tahu bahwa ketika kita memasuki tahun ini kita berpikir kita gelap. Gelap, goncangan banyak. Situasi yang enggak enak lagi terjadi. Ya. Tapi jangan sampai lupa. Ada 5 di depan, yaitu Roh Kudus yang memimpin di depan.
Ada 5 yang mengawal di belakang, yaitu Roh Kudus yang mengawal di belakang. Paham ya? Nah, lalu Sarai dan Abram adalah 2 orang yang kita tahu itu nggak punya anak waktu itu ya. Punya anaknya udah tua. Ketika akhirnya Tuhan ingin menjadikan mereka memiliki keturunan, Tuhan menambahkan huruf H menjadi Sarah dan Abraham. Dan dengan demikian mereka memiliki keturunan lagi. Ini bicara tentang apa? Huruf H yang tadi saya omong itu, yang dikaitkan dengan Hei, bahwa angka Roh Kudus itu membuat kita memiliki kesempatan kedua dan membuat kita memiliki kesempatan yang baru. Ada kelanjutan hidup yang berlangsung. So tahun ini kalau kita lagi berdiri memasuki tahun ini, walaupun goncangannya gede, maka double grace. 5 depan 5 belakang loh. Yo, yes. 5 depan 5 belakang tuh goncangannya tuh berarti juga gak sedikit. Tapi saya mau kasih tahu, jangan sampai down. Jangan sampai kelibas. Kita punya 5 di depan, kita punya 5 di belakang. Roh Kudus di depan dan Roh Kudus di belakang. Amin. Nah, hari ini saya mau kasih tahu satu hal ya. Tentang judulnya tuh sebenarnya gimana ya? Oke lah, kita sebut aja ingin terlihat baik begitu ya. Tapi sebenarnya bukan saya maksudnya mau ngomong, sebenarnya kata gamblangnya gini, jangan munafik nah gitu dah gitu ya. Cuman kan kalau dibilang ini jangan munafik kan gini, enak aja emang munafik kan gitu ya. Ini saya bilang aja ingin terlihat baik. Nah, sementara di tengah dahsyatnya situasi Roh Kudus yang lagi bekerja, kita dengar orang bilangnya gini, Pentakosta ketiga, Pentakosta. Ada orang-orang yang cuman ingin sekedar hidup di alam yang dahsyat ini, hanya ingin cuman sekedar terlihat seolah-olah dia baik-baik saja. Hanya ingin terlihat seolah-olah dia tetap ya kelihatannya rohani, nah gitu aja. Padahal ini Roh Kudusnya kenceng. Nah nanti kaitannya ini saya masukin ya ke cerita ya. Sepenggal kisah yang ada di gereja mula-mula tuh kita belajar dari Ananias Safira. Ya, saya tenang-tenang ya, saya nggak lagi ngomongin perpuluhan loh. Ya, saya nggak ngomongin itu karena Ananias Safira tuh terkenalnya tuh konteksnya begitu. Dalam Kisah Rasul 5, kalau kita baca di situ, ada seorang yang lain, disebut seorang yang lain karena sebelumnya ada yang sudah pernah melakukannya. Bernama Ananias. Dia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Sebagian lain dibawa diletakkan depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus yang jadi gembalanya pada masa itu ngomong sama Ananias. Ananias, kenapa kamu dikuasai iblis? Sampai kamu mendustai Roh Kudus. Selama tanah itu enggak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Kalau udah dijual kan hasilnya tetap dalam kuasamu. Kenapa kamu merencanakan hal itu dalam hatimu? Kamu bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias, putuslah nyawanya. Ayat ke-7, 3 jam kemudian istrinya yaitu Safira datang. Petrus ngomong, coba Ibu Safira katakan kepada saya, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Dijawab Safira, betul sekian. Dia bilang gitu loh. Lalu Petrus bilang, kenapa sih kamu berdua bersepakat mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri depan pintu, mereka mengusung juga engkau keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika juga di depan kaki Petrus, putuslah nyawanya. Nah, kenapa sampai terjadi kisah ini saya paparkan lagi. Saya enggak kepengen di tengah situasi Roh Kudus yang begitu dahsyat, kita kenal Roh Kudus, kita bisa bahasa roh. Lalu kita berakhir sekonyol ini. Ada orang-orang hebat di masa Pentakosta, tetapi ada orang-orang yang melakukan kesalahan di masa Pentakosta.
Nah, saya kepingin kesalahan ini menjadi bahan pelajaran kita bersama. Ananias melihat seorang yang lain, yaitu Yusuf Barnabas, menjual tanahnya, lalu meletakkan di depan kaki para rasul yang hari itu menjadi gembala adalah Petrus. Itu jemaat mula-mula tuh. Nah, gara-gara Roh Kudus, ada 3 hal aja yang terjadi pada masa ketika gereja mula-mula berdiri. 1, penuaian. Itu orang ditambah-tambah jumlahnya karena Roh Kudus. 2, mujizat. Kerjanya kenceng banget. Itu Petrus lewat tuh bayangannya nyembuhin orang. Nah, yang ketiga, orang mudah berbagi dan mudah memberi karena Roh Kudus. No more. Bukan karena kasihan sama orang. Bukan karena dipaksa memberi. But karena Roh Kudus inside. Itu membuat orang mudah berbagi, enggak pelit, dan mudah memberi. Hal itu membuat seorang yang bernama Yusuf Barnabas menjual tanahnya, meletakkan di depan kakinya Petrus. Dan itu mungkin diumumin Petrus. Bapak Ibu, kita diberkati oleh Pak Yusuf Barnabas. Oh, Pak Yusuf, terima kasih Pak Yusuf. Wah, kemana dia jalan, orang-orang, Pak Yusuf terima kasih. Waduh Pak Yusuf, kamu baik banget. Pak Yusuf gitu terus. Ya mungkin kalau dia belanja ke ke pasar beli tomat gitu kan pasti mungkin. Berapa ini tomat sekilo? Ah udahlah kamu udah nyumbang tanah. Udah ambil. Wah, senang juga ya. Rupanya hal itu menginspirasi Ananias Safira. Dia bilang, kita jual yuk, kita punya properti. Nah, kemon lah. Begitu dapat duitnya, mulai bimbang. Banyak loh. Ini kita kasih semua gitu sama gereja. Banyak loh. Mikir juga kan. Tapi gak tahu idenya siapa. Sebagai kepala keluarga ya Ananias datang duluan. Dia bawa nih. Bapak Gembala, ini loh persembahan dari keluarga saya. Seluruhnya nih dari yang saya punya nih. Nih saya persembahkan. Nah tadi kan awal saya ada singgung soal Roh Kudus. Betul? Yaitu nafas. Ananias lupa bahwa hari itu adalah hari ketika Roh Kudus pada masa itu pertama kalinya Roh Kudus yang dari sorga itu melangkahkan kaki turun ke dunia itu ada di masa itu. Iya atau enggak? Bukan di zaman now. Di masa Alkitab Kisah Rasul yang kita baca itu hari-hari pertamanya Roh Kudus melangkahkan kaki turun ke dunia. Atmosfernya begitu besar. Dia turun ke atas murid-murid. Ananias murid gak? So di dalam Ananias ada Roh Kudusnya gak? Di dalam Bapak Gembala yang bernama Petrus ada Roh Kudusnya gak? Di tengah-tengah jemaat yang hari itu hadir melihat dia mempersembahkan persembahan itu ada Roh Kudusnya gak? So atmosfer yang sama, Roh Kudus yang sama bekerja atas setiap orang yang sama, bukan? Dia ngomong loh. Ini semuanya. Makanya Petrus ngomong. Ananias. Aduh. Lu ngapain sih? Lu ngasih aja sampai bohong kan gitu. Kamu tuh ngapain? Kamu tuh cuman memberi aja tuh sampai berbohong tuh ngapain? Tuh kamu mau ngapa? Tujuannya apa? Itu tanah. Waktu kamu gak jual, kita gereja tuh gak ngomong gini loh. Yang punya tanah jual dong, ayo yang punya properti jual dong, jual. Gak ada. Waktu tuh duit dapet, kita gereja gak bilang, yang habis jual tanah 10% ya, 10%, ingat loh 10%. Enggak ada. Dan waktu itu kamu mau beri seluruhnya, mau beri setengah, enggak ngasih pun kita enggak bilang. Kesadaran dong, kesadaran. Enggak.
Itu hak kamu, sampai dia bilang gitu. Tapi kenapa kamu sampai harus berbohong demi kamu memberi? Lalu kan dia bilang, kamu tuh bukan mendustai saya, kamu bukan mendustai jemaat. Kamu mendustai Roh Kudus yang tinggal di dalam kita sama-sama. Ya atau enggak? Roh Kudus yang sama yang tinggal di dalam saya, di dalam kamu dan di dalam jemaat itu tahu kebohongan itu. Karena sumbernya sama. Wifi-nya sama gitu. Jadi pas di kontak tuh sama gitu, pakai wifi yang sama. Kamu mendustai Roh Kudus, mati dia. Nah, saya nggak bilang Bapak Ibu yang ngebohong-bohong kolektor gitu terus mati, bukan ya. bukan ya. Bukan itu konteksnya, bukan itu. 3 jam kemudian istrinya tuh datang. Dia kan nggak tahu kan, nggak ada yang WA juga kan. Datang, mungkin dia berharap pujian gitu kan. Ketemu Bapak Gembala tuh saya rasa nggak mungkin dia nggak tahu semuanya. Roh yang sama yang bekerja itu pasti memberitahu sama dia. Lalu Bapak Gembala tuh cuma nanya, betul dengan harga sekiankah kamu menjual tanah kamu? Cuman dikonfirmasi aja. Dia jawab, betul sekian. Padahal di dalam dia tahu itu nggak benar. Sebenarnya dia punya kesempatan untuk memperbaiki situasi itu, iya atau enggak? Sebab roh yang sama yang di dalam dia itu bersaksi gini, no, it's a lie. It is a lie. Tapi dia tuh mencoba. Coba. Kayak kita nih udah tahu nih ya, udah ada perbodan tuh gak boleh belok kanan, tapi kita gini, aduh nanggung banget nih, aduh semoga gak ketahuan, cet dibelokin juga gitu. Kayak kita tahu bahwa itu udah dilarang, tapi kita paksain juga gitu. Cuman mau coba-coba. Nah itu, sampai Petrus ngomong gini, aduh kenapa sih kalian tuh mencobai Roh Kudus? Karena roh yang sama itu sudah bersaksi sama kamu udah tahu itu salah. Tapi kamu bikin juga, it's like a stupid sin, right? Stupid sin, tahu gak stupid sin? Stupid gitu, ya. Lu jangan WA-WAan deh sama pacar lama, ntar lu kejadian lo. Enggak, gue mah kebal kejadian. Mungkin kalau masih muda-muda sih lucu ya, cuman kalau udah punya cucu masih juga kena CLBK kan aneh loh. Kali ini bagaimana mempertanggungjawabkannya gitu sama cucu sama anak aja udah bingung ngejelasinnya. Udah lu jangan invest di situ, nggak mungkin lu jangan invest. Cuman kan teman ngomong, segitu aja lu nggak berani, duit kecil itu. Mungkin buat dia duit kecil, mungkin buat kita berarti. Tapi kita invest juga lu, karena kita tanya gini, lu invest gak? Invest gua, lu invest. Semua invest lu, cuman gue doang yang enggak. Ya ikut. Roh Kudus sudah ngomong, no lah. Tapi gimana ya? Hilang udah. Robotnya sampai hari ini gak ada. Hilang di robot. Ada 2 kata loh, mendustai, mencobai. Mendustai itu bicara tentang gimana sih ya orang zaman dulu sampai hari ini tuh hidup senengnya mempertahankan reputasi. Image. Kalau yang satu, lu perawatan. Yang lain juga ikutan. Pakai ngutang lagi. Ini ada kejadian benar ya, karena saya di sekolah minggu nih masih main. Ini sampai cukup heboh, karena bukan heboh di kalangan saya doang.
Itu anak 5 SD kepengen pakai dompet huruf-huruf. Nah itu anak 5 SD sekolah, memang di sekolah mahal. Dompetnya dompet beruang, gambar beruang. Tiap dia jajan teman-temannya lihat, ya dompet beruang gitu. Dia ngadu ke mamanya, aku gak mau sekolah, karena dompet aku dompet beruang, aku gak mau. Alih-alih mama menasehati, mamanya kepancing gengsi juga. Jebol kartu kredit, nyicil dompet jutaan. Cuman saya mau tanya, anak 5 SD uang jajannya berapa sih? Mahalan dompetnya bukan? Dari isinya. Nah kalau tuh anak kita jemput pulang gini, dompet mana dompet, aman, aman, ya kan gitu kan. Kita kan nanya anak kayak gini, gimana tadi sekolah? Diapain kamu? Enggak kan, dompet mana, aman, aman. Aman ada, paham. Sering kali para parents itu tergerus gengsinya. Dan sering kali terpacu untuk ikutan bergengsi bersama sekeluarga. Jadi gengsi berjamaah. Maaf kalau saya mesti ngomong, kan sometimes itu bisa dimulai dipicu dari para moms. Kadang-kadang para moms, saya nggak bilang para moms yang di sini, ada yang di Hong Kong di dasar laut gitu ya, jauh benar. Kadang-kadang para moms itu, kita tuh suka nggak enak hati kan. Kita kalau ngeliat waduh yang itu pakai sepatunya itu loh, gue ini doang gitu ya. Gila, dia dompetnya itu gue kantong kresek loh gitu kan ya misalnya ya. Jadi kita kepingin tuh supaya setidaknya satu lifting, satu level sama teman sepergaulan. Hal yang sama itu dilihat sama anak kita. Sehingga mereka berpikir itulah caranya kita hidup dan bergaul. Bukan untuk kita bergaul dalam tanda kutip menjual karakter yang baik, berbagi dengan kemurahan, virtu dari seorang wanita, bijak seorang wanita. Tetapi kita malah sibuk bagaimana caranya meningkatkan tampilan supaya lebih baik dan lebih dipandang. Nah hal itu benar-benar mengganggu karena ada satu situasi lagi. Kalau parents bilang begini, enggak boneka jelek, monster dong ngapain. It's okay, anaknya selesai. Tetapi karena merasa itu trending yang lagi ada, kita pikir takut anak kita tuh kurang ngetren, jadi kita ikutan. Hal-hal yang kayak begini, tanpa kita sadar kita tuh tergerus otoritasnya. Anak akhirnya lebih nganggep kita karena dari apa yang kita kasih. Bukan karena dari sudut pandang dan pemikiran serta pendapat kita. Sebenarnya hal-hal seperti ini terpicu juga dari cara kita sama saudara kandungnya kita bisa saingan loh. Lu liburan kemana? Nanti liburan kemana? Gue ada reservasi ke Bali gue. Bali, gak pakai paspor. Gue ke Jepang. Gue ke Aussie. Kayaknya tuh kalau gak gitu tuh, lalu yang ini gak mau kalah dong. Gue sih biar kata ke Bali ya, tapi pesawat premium. Gue naik pesawat sendiri, naik jet sendiri gue. Nggak pernah lah, mana mungkin gue naik bus, naik mobil, pesawat, duduk di ekonomi nggak mungkin lah. Gue pasti naik gitu. Oh, kayak gitu-gitu tuh, kayak saing-saingan. Nanti kondangan jangan naik mobil kamu ya, kita sewa aja sewa. Malu lah masih abang mobilnya lebih bagus. Paham nggak? Kita tuh sering hidup kayak begitu. Demi gengsi, demi reputasi. Tanpa kita sadar, kita tuh menjadi budak dari gaya hidup yang sebenarnya nggak perlu. Padahal ngomong apa adanya aja oke kok. Kalau hari ini anak-anak pengen sekolah ke luar negeri, boleh nggak? Boleh. Selama otaknya mampu. Yang kedua, uang kita mampu, ya kan? Kalau uang nggak ada, tapi dia mampu, suruh dia cari beasiswa. Kamu mau sekolah dek?
Mau. Tapi mama nggak ada biayanya, mama cuma ada sampai di sini. Kamu bisa cari sendiri? Bisa, oke, mama sertain. Tapi jangan sampai karena kita begini, ayolah kamu ke luar negeri lah, ayolah. Malulah itu tuh, sepupu kamu kan udah di sana gitu. Orang dia nggak mau, jadi nggak usah gengsi. Kenapa? Akibat kita mempertahankan reputasi, kita suka antepin tahu ya, sama antepin, cuekin suara Roh Kudus yang sebenarnya ada dalam hidup kita. Lalu mencobai itu artinya apa sih? Kita meremehkan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Kita tiap hari napas, kita bilang itu napasnya Roh Allah, tapi kita cuekin loh gitu. Makanya stupid sin-nya jalan melulu. Nggak keudek. Aduh ya ini bahasanya Betawi banget sih. Ya saya Asnawi sih ya, asli Cina Betawi. Jadi kita tuh dikasih tahu, jangan. Dibablasin terus. 3 hal aja nih akibat yang model begini. Tergerus nih, Roh Kudusnya tergerus terus. Kematian roh, yang pertama ngalamin kematian roh. Tahu nggak? Itu adalah peristiwa ketika Roh Kudus nggak betah tinggal di dalam kita. Kematian roh itu posisinya Roh Kudus benar-benar tercabut dari kita, tapi kita nggak berasa. Kita pikir kita masih basah roh, tapi nggak ada kuasanya. Itu yang kedua, kehilangan kuasa. Nggak heran kalau nanti ketemu setan, kita panggil pendoa. Aduh tolongin dong, pabrik gue ada setannya loh, karyawan gue kesurupan terus. Ini pembantu gue di rumah nih, aduh gini dia kesurupan. Lu dateng dong tolongin gue gitu. Padahal kita anak Tuhan, kita napas tuh ada Roh Allah yang menyertai napas kita, right? Tapi kita kayak gitu, nggak berani sama setan. Dan yang ketiga, ciri-ciri kematian roh, hidup kita dikuasai daging. Semua yang enak untuk daging kita buat. Tapi yang enak dan dibutuhkan roh gak kita buat. Puasa paling dihindarin. Kecuali kalau sampai urusannya nih udah kepepet. Ditagih utang, mengalami KDRT, sakit udah hampir mau mati. Nah baru tuh kita puasa tuh. Tapi kan karena sakit loh. Doa, ngumpulin doa tuh paling susah tahu Bapak Ibu. Nanti kita akan ada doa bersama ya ibu-ibu, sebelum mulai kita doa ya, gak ada yang datang. Ibu-ibu, nanti kita akan ada naik ke menara doa ya. Hari ini siapa kita gilir aja dah, digilir. Tapi ibu-ibu, abis ini kita akan makan bareng ya, daftar semua, daftar. Kebayangkan? Ini mah semua circle sama kali ya di dunia manapun ya. Sama gitu, di dunia sekolah minggu saya juga begitu. Karena daging itu udah gak nyaman, kita gak mau. Nah teman saya tuh bilang kalau ada api gede, lu berdiri di sebelahnya lu gak panas, yang salah lu apa apinya? Saya bilang, ya gue dong. Iya Sin. Orang apa Sin yang gak ngerasa panas Sin? Orang mati bukan? Iya kan? Maka dia dibakar dia gak komplain. Orang mati itu berdiri samping api Roh Kudus. Itu dia gak panas. Karena daging. Saya minta pemusik ya, saya mau tutup ya. Kan saya tuh karena mainnya di sekolah minggu, saya baru aja pelayanan, nanti gak bagus deh, dari Agustus. Itu ketemu anak-anak kebutuhan khusus Bapak Ibu. Anak-anak kebutuhan khusus itu nih, maaf ya, kalau saya mau minta maaf dulu, tapi sebelumnya. Saya gak mungkin sebut nama mereka. Namun saya kasih tahu kondisi medisnya aja ya. Yang satu nih umur 14, kondisinya autis. Yang satu umur 18, kondisinya itu CP, cerebral palsy.
Tapi cerebral palsinya tuh dalam kondisi vegetatif atau lumpuh sayur. Lumpuh sayur tuh artinya dia nggak bisa gerak. Dia udah umur 18, dari dia lahir sampai umur 18, dia gini aja. Dan yang lebih dahsyatnya, dia buta, dia tuli, dan dia bisu. Saya mau tanya ya, kalau misalnya kita punya anak, satu-satunya, kita nggak punya anak lain, cuman punya anak itu. Laki, kunci C Kak, laki. Terus kan kita ketemu temen ya, terus temen tanya, anak lu udah berapa sekarang? 1. Laki perempuan? Laki. Umur berapa? 18. Kuliah di mana? Nggak kuliah dia. Oh, jadi ya ada barang gua di rumah. Oh, ini kita mau nanya bingung kan? Karena udah nggak ada pembicaraan umum yang bisa nyambung. Nah ujung-ujungnya kan itu orang cuman terbaring. Saya tanya loh sama papanya, saya nanya, kalau misalnya kamu ngomong, dia apa respon di mata apa? Kan buta Kak. Oh iya, buta. Nah, anak yang autis ini ternyata diberi karunia sama Tuhan, itu bisa mendengar suara Tuhan audible. Oh. Tapi anak ini gak bisa ketemu orang lebih dari 5, gak bisa, tantrum, dia langsung tantrum. Jadi dia senang sekali menulis. 7 sekolah udah tolak anak ini. Akhirnya bisa dapat itu sekolah ke-7 itu, sekolah ke-8. Nah dia nulis apa yang dia dengar dari Tuhan tuh dia sampaikan. Caranya lewat ini, misalnya nama. Nih kasih nama. Dia gak perlu tanya lu siapa, umur berapa, bidang apa, nggak ada. Pokoknya dia dengar Tuhan ngomong apa dia tulis. Nanti dia kasih. Itu 99% exactly mirip. Lalu saya pikir ya, saya pengen tahu Tuhan ngomong apa sih tentang anak ini. Saya tarik nama dia, saya kasih ke dia. Dan saya gak jelasin apa-apa. Karena percuma ngejelasin sama dia, maaf kondisi medisnya kan autis. Saya kasih. Dia tulis. Terus dia kasih saya baca, saya kasih papanya. Papa anak ini nangis. Terus saya kan gak paham ya. Akhirnya waktu saya baca surat itu, ini anak tulis gini nih. Pakai Inggris, dia bilang gini. Though you was born in a very weakness situation. Very-nya sampai 3 kali. Weakness situation. Belum pernah ketemu. Benar-benar weakness itu dalam arti dia tuh adalah dia gak pernah ketemu kan bahwa memang itu anak lumpuh sayur Bapak Ibu. Lumpuh sayur tuh beneran gak gerak. Kalau didudukin tuh di kursi roda tuh dia melengkung. Jadi mesti diikat supaya negak begini. Gak bisa angkat tangan, gak bisa ngapa-ngapain. But you are, ditulis, you are a warrior of God. Everything that you ask, God will be provide. Waktu saya baca itu saya langsung baru ngeh. Karena si papa tuh cerita. Setiap kalau saya nyembah. Barengan sama keluarga. Anak ini, coba jelasin sama saya. Ini anak buta, ini anak tuli, ini anak bisu. Tapi dia bisa nangis. Kemo. He can cry. Every night. When they worship God.
Anak itu nangis. Lalu biasa naikin doa-doa dan si papa saat itu pernah ngomong, papa gak kuat bawa kamu sama mama naik motor. Gimana kalau kita minta mobil sama Tuhan? Papanya cuma asal ngomong lah. Seminggu kemudian ada orang kasih mobil loh buat mereka. Kasih. Oh boleh tepuk tangan buat Tuhan itu. Jadi dia bisa antar anaknya terapi itu pakai mobil. Lama anaknya sekarang udah makin besar. Papanya bilang lagi, papa gak kuat loh sama mama tuh gotong kamu keluar dari rumah di gang. Untuk sampai di mobil baru kita jalan. Yuk kita doa minta rumah yang gak pakai gang. Jadi ada depan pintu tuh mobil deket, kamu dibawanya gampang. Doa. Itu di Sentul ada satu area komplek perumahan bagus. Hari itu ada rumah dilelang. Rumah termurah, benar-benar murah. Mereka beli rumah itu. Mereka beli itu rumah. Hari ini dia keluar masuk itu udah gak pakai gang lagi. Saya garuk-garuk kepala, saya bilang, kok bisa ini anak melar sampai umur 18 tapi gak bisa gerak? Apa yang bikin dia begitu? Hari itu, Roh Kudus ngomong sama saya begini. Kamu gak tahu bahwa tubuh kamu itu tempat kediaman aku. Selama anak itu bukan tanaman, bukan hewan, aku berhak tinggal di dalamnya. Oh, saya nangis, saya ngomong sama papanya. Anak lu bukan tanaman, anak lu bukan hewan. Segituan papanya tuh give up sampai gini. Tuhan angkat deh anak saya Tuhan, saya udah gak sanggup. Biarin deh gak punya keturunan sekalian gak punya gak apa-apa Tuhan. Papanya udah sampai begitu. Saya bilang itu anak lu gak, maaf ya saya bilang bahasa saya itu kan orangnya kasar ya. Anak lu ngejogrok kayak begitu doang. Itu tempat Roh Kudus tinggal lo di dalam dia. Karena anak lu bukan tanaman, bukan hewan. Roh Kudus mau tinggal di dalam. Ada kuasa roh doa. Makanya si anak ini yang bilang, you are a warrior of God. Artinya inside dia ada warrior di dalamnya. Sekalipun dia tuh lumpuh sayur. So sekarang saya mau tanya. Bapak yang punya roh segitu hebatnya. Enggak pandang bulu bukan. Untuk tinggal di siapapun. Termasuk di dalam kita loh. Kita lengkap. Cuman kita kebanyakan gaya tahu. Gimana ya habis saya di KDRT sih. Gimana ya saya diselingkuhin sih. Gimana ya saya terjerat hutang. Gimana ya. Banyak urusannya. Sampai kita tuh anggap remeh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita tuh kayak powerless. Sementara anak yang powerless itu malah ditempatin oleh Roh Kudus. Come on. Bagaimana kita? Cuman anak berontak dikit lalu kita bilang, aduh penderitaan gue berat nih dari orang-orang Ukraina. Cuman urusannya gini, aduh laki gue nih kayak setan. Langsung kita bilang ini, waduh gak ada deh di dunia ini yang menderita selain gue. Kita lupa ada Roh Kudus di dalam kita. Tapi yang kita hidupin itu tiap hari kita berjuang untuk lebih gaya, untuk lebih tenar, untuk lebih hebat, untuk lebih kaya, untuk lebih kelihatannya doang begitu. Tetapi aslinya kita tuh tempat kediaman Roh Kudusnya gak berfungsi. Kita padam sepadam-padamnya. Kita cuma jadi oma yang tunggu mati. Kita cuma jadi mama
Yang tunggu semoga anak gue berhasil bisa angkat derajat gue. Kita cuma tunggu jadi perempuan yang begini, semoga laki gue bertobat. Kita cuma jadi mama yang sekedar gini, ya siapa tahu lah ada berita baik hari ini yang menyenangkan hatiku. Ada Roh Kudus yang diam tiap hari di dalam kita tapi kita cuekin loh. Kita remehin gitu. Tiap hari dikasih tahu jangan dicuekin. Tiap hari dibilang stop, diremehin. Makanya gak pernah tajam. Kita bisa bahasa roh tapi gak ada kuasanya. Terus ngapain kita hidup ya? Kita bilang kita anak Tuhan, tapi kita gak punya kuasa. Kita bilang ada Roh Kudus dalam kita, kita bahasa roh. Tapi sama setan aja kita gak berani. So hari ini saya kepengen kita pikir baik-baik. Roh Kudus yang ada di dalam saya, itu udah melakukan perkara dahsyat apa? Bukan untuk saya, tetapi gini, bersama saya. Bersama saya. Hai Roh Kudus, coba pejamkan mata kita tanya, Roh Kudus, Engkau ingin lakukan apa bersama saya? Lepas dari umur berapa? Lepas dari situasi hidup saya bagaimana? Lepas dari rasa pengkhianatan yang menyakitkan yang hari ini saya alami. Lepas dari rasa sakit penyakit yang menyandera tubuh kita. Tapi Roh Kudus, Engkau mau aku berbuat apa? Anak Sipi ini gak pernah tahu bahwa hari ini dia jadi bahan pembicaraan di forum ini. Seumur hidup ya dia gak akan pernah tahu. Tapi tersembunyi dari itu, ternyata Roh Kudus tinggal di dalam dia. Dia gak bergerak apa-apa. Tapi bagaimana dengan kita? Oke mon lah. Dulu, pertama kenal Roh Kudus, apa yang sedang kita buat? Apa yang akhirnya kita lakukan? Penyembahan macam apa yang kita naikkan? Nama Yesus pertama kali kamu sebut ketika situasi kamu lagi gimana? Nama Yesus diperkenalkan dalam hidupmu saat itu ketika kamu sedang mengalami apa? Oke mon, saya mau kita menyadari Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Kalau Roh Kudus menganggap kamu murid Kristus, maka Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Boleh angkat tangan kita? Coba kita katakan, Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Minta. Holy Spirit rain. Nah, ayo minta. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Saya undang kita berdiri. Mari pakai momen ini ya. Penyampaian firman ini bisa cuman sekedar enak didengar. Atau penyampaian firman ini adalah bukti bahwa Roh Kudus ingin campur tangan dalam kehidupan. Kita bisa berinteraksi, bisa.
Caranya gimana? Seberapa banyak yang rindu Roh Kudus memenuhi hidupnya lagi? Bukan tentang bahasa roh, tapi tentang spirit yang menghidupkan. Tentang kesempatan kedua. Tentang kasih karunia yang berlanjut. Tentang hidup yang dipimpin roh dan yang berakhir dengan roh. Itu yang kita bicara hari ini. Selalu ada yang rindu untuk dapatkan itu lagi. Holy Spirit, minta. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, fall on us. Rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, rain down. Rain down. Siap-siap. Mari angkat kedua tangan kita. Berserah di hadapan-Mu. Hatiku siap Tuhan. Jamah hidupku. Penuhi lagi. Oh, Holy Spirit, rain down. Minta ya. Holy Spirit, rain. Minta satu kehidupan dari Roh Kudus mengalir lagi dalam hidupmu. Mengalir lagi dalam rohmu. Membukakan pikiran yang baru pada jiwamu. Mengembalikan pikiran-pikiran orang benar di dalam pikiran kita. Minta. Zaman yang baru atas hidupku. Minta hati yang sama dan kasih mula-mula yang aku pernah alami turun kembali. Saat aku berteriak namamu, karena ada kasih, kerinduan di dalamnya. Minta. Berikan kepadaku roh pengertian, supaya aku bijak memahami keadaan hidupku. Minta. Berikan aku hikmat dan nasihat untuk menjalani hidupku tidak dengan pandangan orang lain, tapi pandangan Alkitab. Berikan aku keberanian hidup apa adanya. Tidak untuk kemuliaanku, tapi kemuliaan-Mu. Minta. Berikan aku keberanian untuk berkata tidak. Berikan aku keberanian menghadapi situasi gak enak dalam keluargaku. Minta. Kekuatan turun atasku. Kebijakan turun melingkupiku. Minta. Terima. Kesembuhan. Ya, kesembuhan boleh menjadi bagian hidupku lagi. Ambil. Terima.
Kuasa yang menyembuhkan bekerja di tengahmu, dalam hidupmu. Ambil. Sembuhlah tubuhmu, sembuhlah tulangmu, sembuhlah jiwamu, kuatlah rohmu. Terima. Pulihlah keadaanmu. Terima. Api yang pernah ada menyala. Penuh. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari ucapkan syukur kita. Mari ucapkan syukur. Hamba-Mu berhenti di sini Bapak. Namun roh-Mu terus bekerja untuk kami. Mari angkat tangan kita. Ibu-ibu yang terkasih, kawan-kawan sekerja Allah, hamba-hamba Tuhan, pulanglah. Kembalilah pada hidupmu, pada keluargamu, pada pekerjaan dan bisnismu, pada pelayananmu. Dengan kuat dan gagah daripada Tuhan, kekuatan, kesembuhan, kasih setia Tuhan menyertai engkau. Dengan berkat yang berlimpah, engkau dipersiapkan Roh Kudus untuk membuat kita siap pada waktunya diangkat, masuk dalam kekekalan, tinggal bersama dengan Bapa di sorga selama-lamanya. Yang terima berkat-berkat ini sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.